Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulya Rahman dari Universitas Terbuka OPPJJ Banjarmasin, Pokjar, Hulu Sungai Tengah, Barabai, dengan nomor induk mahasiswa 858307762. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan melaksanakan praktikum proses pencernaan. Kita akan menggunakan beberapa gambar berikut ini. Alat dan bahan: pertama gambar, sistem pencernaan, dan alat tulis. Dasar teori sistem pencernaan adalah sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrisi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut melalui dubur atau kemaluan belakang. Sistem pencernaan antara satu hewan dan hewan lainnya bisa sangat jauh berbeda secara spesifik. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengambil makanan, memecahnya menjadi molekul nutrisi yang lebih kecil, menyerap molekul tersebut ke dalam aliran darah, kemudian membersihkan tubuh dari sisa pencernaan. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama. Adapun organ pencernaan: pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Mulut pencernaan dimulai dari sini. Gigi mengunyah makanan menjadi potongan-potongan kecil. Air liur mengandung enzim yang mulai memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Hasilnya, makanan diubah menjadi gumpalan lunak yang disebut dengan bulus yang siap ditelan. Lidah mendorong ke kerongkongan. Bulus makanan didorong dari tenggorokan menuju kerongkongan. Dinding kerongkongan melakukan gerakan konkret otot seperti gelombang yang disebut peristaltik untuk mendorong bulus menuju lambung, mirip seperti lip makanan. Otot cincin harus rileks agar makanan masuk ke lambung dan segera menutup kembali untuk mencegah makanan dan asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Lambung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai wadah menampung dan mencampur. Otot lambung mengaduk dan meremas makanan. Dinding lambung mengeluarkan asam lambung, HCl, dan enzim. HCl membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan pepsin yang memecah protein. Hasilnya, makanan yang telah dicampur dari pecah menjadi bubur kental yang sangat asam, disebut dengan kimus. Kimus kemudian didorong sedikit demi sedikit ke usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian: usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan penuh di usus 12 jari. Kimus dicampur dengan bantuan dari organ aksesori. Pankreas melepas enzim yang memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Hati dan kandung empedu melepas cairan empedu yang menganulis atau memecah lemak agar mudah dicerna. Setelah dipecah menjadi molekul terkecil, asam amino, glukosa, asam lemak, nutrisi diserap melalui dinding usus halus yang penuh dengan tonjolan kecil seperti jari dan masuk ke dalam pembuluh darah. Usus besar: sisa makanan yang tidak diserap atau ampas bergerak menuju usus besar. Kolon: fungsinya
Tugas utamanya adalah menyerap kembali air dan elektrolit dari sisa makanan. Bakteri baik dari usus besar membantu memfermentasi sisa-sisa karbohidrat dan protein serta membentuk vitamin. Hasilnya, sisa makanan dipadatkan menjadi feses. Rektum dan anus, feses disimpan sementara di bagian akhir usus besar ini sehingga penuh. Ketika rektum penuh, sinyal dikirim ke otak dan feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus saat buang air besar. Nutrisi yang dibutuhkan tubuh: karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun dan memperbaiki sel, lemak cadangan sebagai cadangan energi, vitamin dan mineral menjaga fungsi tubuh, sedangkan air membantu proses pencernaan dan mengatur suhu tubuh. Dan ini fungsi masing-masing nutrisi dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Dan contoh dari karbohidrat, protein, dan lemak. Kesimpulan, proses pencernaan mengubah makanan menjadi zat yang bisa digunakan oleh tubuh. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki fungsi penting dalam memecah dan menyerap makanan. Tubuh kita memerlukan nutrisi seimbang untuk tubuh dan tetap sehat, untuk tetap tumbuh dan tetap sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.